Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Budianto Hidayat. Saya berasal dari kota Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan obat-obatan bagi jemaah haji. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jenis obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji. Yang kedua, jumlah obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji. Yang ketiga, cara menyimpan obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji. Untuk jenis obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji. Di video-video sebelumnya tentang pemeriksaan kesehatan, tentunya jemaah haji sudah tahu status kesehatannya. Apakah jemaah haji termasuk risiko tinggi atau tidak risiko tinggi? Jemaah haji yang termasuk risiko tinggi ada 2. Yang pertama, jemaah haji yang berusia 60 tahun atau lebih dari 60 tahun. Yang kedua, jemaah haji yang mempunyai risiko kesehatan atau gangguan kesehatan yang akan menyebabkan keterbatasan aktivitas selama menjalankan prosesi ibadah haji. Untuk jemaah haji yang risiko tinggi, misalkan jemaah haji yang menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, asma, dan lain-lain sebagainya, yang mengharuskan jemaah haji tersebut untuk minum obat-obatan secara rutin, maka jemaah haji haruslah membawa obat-obatan tersebut untuk dibawa ke tanah suci. Yang kedua, jumlah obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji. Kita ketahui bahwa prosesi ibadah haji akan memakan waktu selama 42 hari. Jadi, berapa jumlah obat-obatan yang harus dibawa oleh jemaah haji tersebut? Itu dikalikan sebanyak 42 hari. Untuk amannya, bisa saja kita kalikan sebanyak 50 hari. Kita ambil contoh. Jemaah haji dengan diabetes harus minum obat metformin sebanyak 2 kali 500 mg. Maka jemaah haji tersebut haruslah membawa obat-obatan tersebut sebanyak 2 kali 42 hari atau 2 kali 50 hari untuk amannya. Bapak Ibu calon jemaah haji, kita beranjak kepada poin yang ketiga, yaitu cara menyimpan obat-obatan yang dibawa oleh jemaah haji. Perlu Bapak Ibu calon jemaah haji ketahui, ada 3 tas yang akan dibawa oleh jemaah haji. Yang pertama, koper yang besar yang akan disimpan di bagasi pesawat, kemudian tas tentengan, dan tas paspor. Bapak Ibu calon jemaah haji, berapa banyak obat yang harus disimpan di koper besar? Berapa banyak obat yang harus disimpan di tas tentengan yang akan disimpan di kabin atau di tas paspor? Untuk lebih mudahnya, obat-obatan yang disimpan di tas tentengan itu kita kalikan 5 hari saja. Contoh, jemaah haji dengan diabetes mellitus minum obat metformin sebanyak
2 kali 500 mg per hari. Maka obat-obatan yang disimpan di tas tentengan tersebut sebanyak 2 kali 5 hari. Jadi itulah obat-obatan yang disimpan di tas tentengan. Sisanya silakan dimasukkan ke koper besar yang akan disimpan di bagasi. Perlu saya sampaikan pula, selain membawa obat-obatan khusus untuk penyakit khusus, maka jemaah haji pun dipersilahkan untuk membawa obat-obatan yang sifatnya umum, seperti obat untuk sakit kepala, penurun panas, misalkan paracetamol, kemudian obat-obatan batuk yang cocok untuk Bapak Ibu, atau obat-obatan mencret, atau obat-obatan anti muntah, dan lain sebagainya. Tetapi itu dibawa secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Karena di kloter itu sudah ada dokter kloter atau tenaga kesehatan yang siap sedia dengan obat-obatan. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengeluh akan kesehatannya, itu bisa berobat atau diperiksa ke dokter kloter atau ke tenaga kesehatan kloter. Yang perlu diperhatikan lagi, jangan sekali-kali membawa obat-obatan yang bersifat hipnotik sedatif, obat-obat penenang, obat-obat anti stres, atau obat-obat golongan narkotika. Sebaiknya itu tidak dibawa, walaupun itu 1 butir, karena ditakutkan ketika memasuki wilayah tanah suci itu akan dipermasalahkan oleh petugas yang ada di tanah suci atau petugas yang ada di bandara. Kalaulah terpaksa harus membawa obat-obatan tersebut, sebaiknya dilaporkan saja ke petugas kesehatan atau ke dokter kesehatan yang berada di kloter Bapak Ibu. Demikian informasi tentang persiapan obat-obatan bagi jemaah haji. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.